persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah semata. Amin. Marilah membuka hati mendengarkan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kafan yang diselubungkan kepada segala suku dan tubuh yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Hatikan
datangnya Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapa tempat ini. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepada sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat aku berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Kata Thomas, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Yesus, akulah jalan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga besar dari Bapak Stefanus Husein datang, umat yang hadir, baik dari umat Paroki Solo Baru, umat dari PG Rafael yang terkasih, teman-teman Missouri, serta semua yang hadir. Hari ini kita membawa iman, harapan, dan kasih kita untuk keluarga dan secara khusus untuk Bapak Stefanus Husein. Dalam kesempatan homili ini, saya masih ingat kemarin sore. Kemarin sore itu Steffi itu mengirim WhatsApp kepada saya. Romo, apakah bisa memberikan minyak suci? Kemarin sore itu Steffi bersama saya, Romo, apakah bisa memberikannya? Pada saat yang sama, saya itu sedang melakukan kunjungan orang sakit dan lansia. Tapi dalam hati saya tidak bisa berangkat karena memang saya bersama rumah. Lalu dalam hati saya terkatut, saya harus berdoa. Dan ketika berdoa, entah kenapa saya itu ingat sebuah lagu, tetapi juga saya tidak hafal liriknya. Tapi lagunya itu membuat saya terinspirasi dalam doa saya, dalam hati. Lagunya sangat rohani. Suara saya fals. Kalau salah, semoga tidak semakin menambah kesedihan kita. Tapi paling tidak ada sebuah doa dalam hati itu. Saya juga melantunkan lagu dalam hati. I'm coming home, coming home, tell the world I'm coming home. Like the rain was the rain. Pokoknya membiarkan kita kembali pulang, biarkan hujan menghapus segala luka entah kemarin atau masa lalu, dan the kingdom menunggu kita pulang menghapus segala dosa. Sebuah penggalan lagu itu saya bawa dalam doa ketika Steffi WhatsApp saya. Maka mungkin mirip juga dengan kesempatan hari ini. Kita semua berkumpul mendoakan Bapak Stefanus Husein Data yang mau berpulang ke kerajaan Allah. Kerajaan Allah menunggu. Apalagi ini juga pas hujan, seperti menghapus segala mungkin luka derita yang dialami semasa hidup. Tetapi juga yang terpenting adalah Allah menyambut untuk menghapus segala dosa kita sebagai manusia. Memang dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, di Gunung Sion Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi seluruh bangsa. Artinya ketika nanti kita berpulang, kita disatukan dalam kebahagiaan kekal. Memang saat ini kita mengalami kesedihan, dan tanda cinta yang paling dalam adalah ketika kita bisa menangis untuk orang yang kita kasihi.
Dan hari ini bersama keluarga kita akan mengungkapkan cinta kita dalam iman, memohon rahmat belas kasih Allah turun memberikan kerahiman sehabis-habis, supaya Allah sungguh mau berkenan memberikan kebahagiaan. Secara manusiawi kita, khusus keluarga, seperti pada bacaan Injil Yohanes, gelisah, sedih. Maka pesan Tuhan, janganlah gelisah hati. Memang saat ini taraf kemanusiaan kita mengalami kehilangan akan menghadirkan kesedihan. Tetapi itu semua kita satukan dalam iman dan mengharapkan. Karena kita adalah orang yang percaya pada Kristus. Maka kemana Bapak Stefanus satu? Jawabannya ada pada Injil yang kita dengarkan. Seperti pertanyaan, kemana kami harus pergi? Kemana Bapak Stefanus Suseni dikatakan? Memang secara fisik akan tidak bersama-sama dengan keluarga dan tetapi ia akan disatukan oleh Kristus, sang jalan kebenaran. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan iman, harapan, kasih, supaya Allah memberikan kerahiman dan menyatukan Bapak Stefanus ini dalam derita, wafat, dan akhirnya kebangkitan, sehingga tujuan hidup Bapak Stefanus Husein Brata akan terpenuhi, tidak lain tidak bukan seperti yang ada di depan saya. Tujuan Bapak Stefanus bertemu Yesus secara langsung, tanpa ada batasan, tanpa melalui seka-seka, tetapi langsung wajah dengan wajah untuk menerima. Semoga firman Tuhan, sabda Tuhan, dan iman, harapan, kasih kita mendatangkan rahmat, kerahiman, penebusan yang berlimpah untuk Bapak Stefanus Husein Brata ini dan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita berbarengan berdiri. Aku percaya akan Allah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memanggil Bapak Stefanus Husein Brata, Bapak Tim Miao. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudara kita Bapak Stefanus Husein Brata kepada Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, supaya ia disatukan dalam kebangkitan Kristus dalam kemuliaan. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah.
Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba Bapak Stefanus Yusenditra, Bapak Imel, telah Kau panggil menghadap. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba Bapak Stefanus Yusenditra, Bapak Imel. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu sendiri. Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makam-Mu, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan keagungan nama. Maka kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan karuman menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa. Setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putra Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengharapan orang sakit. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan menggabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kehadiran-Mu, Kau memberi pengampunan atas segala dosanya. Kau terima kembali dalam pengakuan-Mu dan Kau satukan dalam hubungan semua orang kudus di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama di dunia benar dan menguatkan kami dalam melakukan kesaksian. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami. Ibulah kami khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini memberi kekuatan antara dan yang selalu berkat iman dan harapan kebaikan yang Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan di surga. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu khususnya bagi Bapak Stefanus Yusenditra dan juga bagi keluarga yang ditinggal